Benar ya Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah, karena Engkaulah Tuhan di atas segala yang ada. Kepadamu-lah kami seharusnya hormat, kepadamu kami memuji dan meninggikan namamu, karena Engkau layak untuk menerimanya. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, dalam semua situasi, dalam semua keadaan, Tuhan masih memelihara hidup kami. Tuhan mengizinkan kami beribadah hari ini. Kami bersyukur kami dapat mendengar firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun dari rumah masing-masing. Kami percaya anugerah yang sama akan sampai kepada kami, karena firman-Mu itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Karena setiap hati yang mau menerima kebenaran Tuhan akan mendapatkannya. Kami menyerahkan segenap pikiran hati kami, supaya Tuhan yang menguasai, Tuhan yang membukakan rahasia kebenaran Tuhan kepada kami. Sehingga lewat firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang terbatas, tetapi Roh-Mu yang tidak terbatas akan memakai mulut hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Surat Roma pasal pertama ayat 1 sampai ayat 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan penerangan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah kita pagi ini, apakah tujuan Natal? Jadi karena kita sudah masuk bulan Desember, kita akan merayakan Natal. Ya, bukan hanya 1-2 kali, tetapi bisa berulang kali. Ketika kita merayakan, tentu kita harus tahu apa arti atau apa tujuan daripada perayaan Natal. Sebelum kita memperingatinya, kita harus terlebih dahulu mengerti apa tujuan Natal. Dari Roma ini dijelaskan kepada kita bahwa Paulus itu dipanggil oleh Allah. Paulus itu menjadi rasul dengan tugas khusus. Jadi Allah memanggil Rasul Paulus menjadi utusan yang khusus. Ya, untuk apa dia dipanggil? Di dalam ayat 1 dikatakan untuk memberitakan Injil Allah. Berarti dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Seringkali orang mengatakan bahwa memberitakan Injil, ya, mendengar Injil. Tetapi apa Injil itu sebenarnya tidak begitu jelas. Kami
Tugasmu sebagai apa? Sebagai pemberita Injil. Kamu pergi kemana? Memberitakan Injil. Tetapi apakah Injil itu tidak jelas? Nah, hari ini kita akan belajar apa itu Injil yang sebenarnya. Injil itu apa? Dalam ayat 2 dikatakan bahwa Injil itu telah dijanjikan sebelumnya. Berarti ketika Rasul Paulus dipanggil memberitakan Injil, Injil ini sebenarnya bukan sekarang ada. Bukan pada saat Rasul Paulus dipanggil baru disampaikan Injil kepada dia. Tetapi Injil yang sebelumnya dengan perantaraan para nabi sudah dijanjikan. Itu Injil. Jauh sebelum Rasul Paulus ada, jauh sebelum murid-murid ada, Injil ini sudah ada. Injil ini sudah dijanjikan jauh sebelum dia lahir di kandang domba. Jadi sejarah ini sangat penting kita mengerti. Tanpa mengerti sejarah, kita tidak akan menghargai kehadiran Tuhan. Jadi Injil itu adalah tentang Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, tetapi jauh sebelum dia lahir, jauh sebelum dia datang ke bumi, dia sudah dijanjikan. Mengenai kedatangannya sudah dijanjikan oleh para nabi. Berarti waktu dia datang di kandang domba, ketika dia lahir, di situ penggenapan. Penggenapan dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Berarti Yesus ini dalam perjanjian lama sudah ada. Bukan hanya dalam perjanjian baru, bukan mulai Injil Matius, tetapi Kejadian dia sudah dijanjikan. Supaya kita mengerti betapa dalamnya, betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga jauh sebelumnya dia sudah janjikan. Berarti Allah itu punya rencana yang luar biasa. Allah bukan bekerja jadi-jadian. Allah tidak bekerja sembarangan. Tapi Allah punya rencana jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, sudah dijanjikan terlebih dahulu. Itu yang dikatakan dalam ayat 2. Lalu siapakah dia? Itu ayat 3. Tentang anaknya. Yang dijanjikan tadi adalah tentang anaknya yang menurut daging diperanatkan dari keturunan Daud. Berarti maksudnya apa ini? Apa yang dimaksud diperanatkan dari keturunan Daud? Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mengambil rupa seperti kita, mengambil daging seperti kita, datangnya dari keturunan Daud. Itu sudah dinubuatkan, itu sudah dijanjikan sebelumnya. Lalu ketika dia lahir, ini genap. Kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus lahir dari keturunan Daud. Berarti janji Tuhan digenapi. Apa yang Allah janjikan sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Maka kita perlu menyadari bahwa Allah itu benar-benar datang sebagai manusia. Allah kita itu benar-benar mengambil rupa seperti kita. Dia 100% manusia. Dan juga dia bukan hanya 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Disinilah banyak orang bingung, banyak orang tidak mengerti. Allah yang hadir ke dunia, yang lahirnya di kandang domba adalah 100% manusia, 100% Allah.
Jadi kealahannya nggak hilang waktu dia lahir di kandang domba. Ya, 100% tetap dia sebagai Allah, 100% dia juga sebagai manusia yang punya daging, punya darah. Maka waktu dia disalibkan keluar darah. Waktu dia dicambuk oleh prajurit Romawi, dia merasa kesakitan karena ada daging. Berarti benar-benar Allah kita adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Inilah Natal yang sebenarnya. Natal artinya Allah datang. Untuk apa? Menggenapi apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Berarti penggenapan janji. Natal adalah Allah menggenapi janjinya. Berarti Allah tidak berbohong. Apa yang dia janjikan pasti jadi, pasti genap. Jadi dengan lahirnya Yesus di kandang domba adalah penggenapan dari janji Allah. Berarti kalau demikian saudara, janji Allah tidak perlu diragukan. Janji Allah dapat dipercaya karena janjinya selalu digenapi. Janji Allah tidak ada yang gagal, semua jadi. Nah, kemudian dari kemanusiaannya terlihat ketika dia menjadi daging. Lalu yang menjadi daging ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Lalu Allah yang berkuasa, dari mana kita melihatnya? Dari ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 2 ayat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dari mana kita melihat bahwa Yesus yang menjelma menjadi daging ini adalah Allah yang berkuasa? Dari kebangkitannya. Tidak ada satupun yang bisa bangkit kalau bukan Allah yang membangkitkan. Sekarang Yesus bangkit. Ini membuktikan bahwa Dialah Allah yang berkuasa. Bandingkan dengan nenek moyang kita. Semua kita sudah punya nenek yang meninggal. Opung-opung kita sudah banyak mati. Siapa yang sudah bangkit? Tidak ada. Hanya Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Ini pun sesuai dengan janji Allah. Allah sudah nyatakan bahwa dia akan mati, dikuburkan, tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan kembali. Dan sudah genap. Semua yang Tuhan katakan, semua yang Allah janjikan, satu demi satu digenapi. Itu membuktikan bahwa walaupun dia menjelma menjadi manusia, walaupun dia memiliki daging seperti kita, dia adalah Allah yang berkuasa. Dibuktikan dari kebangkitannya. Tidak ada yang bangkit selain Yesus Kristus. Yang bangkit itu karena dibangkitkan oleh Yesus. Ya, ada Lazarus yang bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Anak janda bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dialah Allah yang berkuasa. Berarti inilah Allah kita, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Walaupun dia memiliki daging seperti kita, karena ketika dia menjadi manusia, dia punya tujuan khusus. Ada tujuannya kenapa dia datang, memiliki daging, memiliki darah seperti kita. Itu dari ayat 5. Mari kita baca kembali ayat 5 bersama-sama. 2 ayat. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat
Tujuannya dari ayat 5 tadi, supaya semua bangsa menjadi percaya. Bukan satu bangsa, tapi semua bangsa percaya dan taat kepada nama Yesus. Mengapa? Karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara pernah baca itu Kisah Rasul pasal 4 ayat 12? Kalau belum, kita akan baca bersama. Mari kita baca Kisah Para Rasul. Itu dekat dengan Roma ya. Sebelum Roma, Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang 12 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini. Berapa langit? 1. Berapa kolongnya? 1. Berarti di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain oleh nama Yesus. Mengapa? Mengapa hanya oleh nama Yesus kita bisa diselamatkan? Karena Dialah Allah yang berkuasa. Karena Dialah Allah yang mau menjelma menjadi manusia dan menanggung dosa seluruh manusia. Jadi untuk apa Dia datang ke dunia? Apa tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini? Untuk apa Dia memanggil para rasul-Nya, memberitakan Injil, supaya semua percaya, supaya semua bangsa menjadi percaya dan taat kepada nama Yesus Kristus. Karena di dalam namanya lah keselamatan itu. Di luar namanya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Berarti tujuan Yesus datang dari sorga jauh-jauh ke bumi, saudara. Jelas sekali. Mengapa Dia tinggalkan sorga mulia, datang ke dunia yang penuh dengan penderitaan ini, dengan tujuan yang jelas untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Karena semua bangsa membutuhkan juru selamat. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Yesus. Jadi kalau demikian, apakah Injil? Apakah yang kita tahu dengan Injil? Injil itu sering kita pikir, oh Injil itu adalah Alkitab. Ini kan kitab Injil. Yang lain bukan Injil. Jadi makna atau pengertian yang jelas kita tidak tahu. Maka banyak orang menganggap, oh ini Injil Alkitab, maka ini dijadikan jimat. Sehingga ketika dia mimpi-mimpi, ketika ketakutan, Alkitab ditaruh di bawah bantal, supaya dia tidak mimpi-mimpi. Ini berarti tidak jelas, tidak mengerti apa itu Injil yang sebenarnya. Injil itu adalah isinya, bukan Alkitabnya ini buku yang ditulis, tetapi isinya ini tentang pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Alkitab inilah dituliskan. Berarti yang kita perlu Alkitabnya atau isinya? Ya, berarti kalau isinya perlu, bukan Alkitabnya yang dijadikan
jadi jimat. Bukan. Isinya yang di dalamnya, yang diceritakan, yang ditulis tentang siapa. Saya tadi sudah terangkan bahwa dari Kejadian sudah dinubuatkan tentang pribadi Yesus. Keluaran, Imamat, semua ini sampai kepada Wahyu, isi keseluruhannya adalah tentang satu pribadi Allah. Itu tujuannya. Mengapa bangsa Israel dipanggil menjadi bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah, supaya melalui satu bangsa ini menceritakan satu Allah. Itu tujuannya. Jadi walaupun kita membaca tentang cerita bangsa Israel, isi di dalamnya adalah bagaimana bangsa ini memperkenalkan Allah yang satu itu. Jadi Allah dalam perjanjian lama bukan beda dengan Allah perjanjian baru. Orang yang di dalam perjanjian lama tidak beda dengan kita pada zaman akhir ini. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita sama. Yang menyelamatkan orang yang hidup dalam perjanjian lama dengan orang yang hidup pada zaman sekarang sama. Pribadi yang sama. Itulah pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Hanya bedanya di mana? Orang perjanjian lama menantikan, ya, maka mereka menanti-nanti kedatangan Mesias. Sehingga waktu Yohanes Pembaptis datang, mereka bertanya, "Engkaukah Mesias yang kami tunggu-tunggu itu? Engkaukah yang kami nanti-nantikan itu?" Itu artinya apa? Mereka menunggu. Orang yang hidup dalam perjanjian lama menunggu kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat. Lalu murid-muridnya itu yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya berjumpa langsung dengan Dia. Tetapi apa yang menyelamatkan mereka? Tentu iman mereka. Bukan mata mereka yang melihat. Banyak yang sejaman dengan Yesus waktu itu, termasuk Pilatus yang menyalibkan Dia. Pilatus melihat dengan matanya, tetapi dia tidak percaya. Jadi bukan karena melihat baru percaya. Banyak orang tidak melihat tapi dia percaya. Banyak orang yang melihat tetapi menolak Yesus. Contohnya siapa yang melihat? Ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala sudah bertemu dengan Yesus langsung. Tapi justru mereka yang menangkap, mereka yang menyerahkan kepada prajurit Roma untuk disalibkan. Saudara-saudara perlu menyadari betapa pentingnya iman. Iman bukan karena melihat, tetapi iman itu karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama mendengar, mereka percaya. Ketika kita sekarang mendengar, kita percaya. Jadi sama-sama yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Yesus. Sekarang kita nggak ketemu lagi dengan Yesus. Kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita percaya bahwa Dia dulu, ya, bukan nanti. Orang perjanjian lama nanti menanti kapan Dia datang. Kalau kita sekarang, Dia dulu, ya, Dia dulu pernah lahir, Dia dulu sudah mati, Dia dulu sudah bangkit. Berarti yang mana yang menyelamatkan? Yang nanti atau yang dulu atau yang sekarang? Sama. Yang nanti, yang sekarang, yang dulu ketika percaya, itulah yang menyelamatkan. Maka Rasul Paulus dipanggil. Rasul Paulus diutus dengan tujuan khusus, ya. Dalam ayat 1 tadi dikatakan,
dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ada kata dipanggil, ada kata dikuduskan, ya. Pertama dipanggil, kedua dikuduskan, sama halnya dengan dikhususkan. Kenapa harus dikhususkan oleh Allah seorang rasul ini? Karena berita yang disampaikannya adalah berita dari Allah sendiri yang sangat diperlukan oleh semua bangsa. Maka Allah mengkhususkan Rasul Paulus ini. Melalui pemberitaan Rasul Paulus, banyak bangsa-bangsa yang mengenal Kristus dan diselamatkan, termasuk orang Roma sendiri. Melalui pemberitaannya, orang Roma, bangsa Roma bisa percaya. Sehingga suratnya juga ada kepada jemaat di Roma. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti apa tujuan Natal yang sebenarnya. Tujuan Natal bukan supaya kita berkumpul. Tujuan Natal bukan supaya kita ganti baju baru. Tujuan Natal bukan supaya gerejanya cantik, ya, bukan. Tetapi tujuan Natal adalah Allah yang Maha Kuasa datang ke dunia dengan tujuan menyelamatkan semua bangsa. Jadi kalau kita berhari Natal tapi kita belum diselamatkan, berarti tujuan Allah tidak tercapai. Tujuan Allah datang dari surga ke dunia mau mengambil rupa seperti kita tidak tercapai kalau saudara-saudara tidak diselamatkan. Jadi tujuan ini harus jelas. Tujuan kedatangan Yesus dari surga harus sampai kepada kita. Betapa berharganya, betapa mulianya tujuan Allah ini. Maka dia merencanakan jauh sebelumnya dan dia memanggil orang-orang khusus untuk diutus memberitakannya, supaya berita yang sangat penting, yang sangat berharga boleh sampai kepada semua orang. Karena semua orang membutuhkan Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan jiwa, saudara. Walaupun di bumi ini kita mungkin selamat-selamat, ya. Di bumi kita selamat-selamat kemana-mana, selamat jalan, ya, selamat datang. Tetapi tujuan Yesus bukan untuk selamat-selamat di bumi, tidak. Kalau hanya untuk selamat-selamat di bumi, nggak perlu dia meninggalkan sorga. Nggak perlu dia datang ke bumi. Tidak perlu dia mengambil rupa seperti kita. Kalau hanya untuk makan, minum, pakai manusia, dari sorga Allah berkuasa menurunkan. Allah bisa mencukupkan apa yang kita perlukan. Tidak perlu dia datang. Berarti mana lebih mahal? Kebutuhan perut daripada kebutuhan jiwa? Ya, pasti kita menjawab yang paling perlu adalah kebutuhan jiwa, tapi yang ku kejar adalah kebutuhan perut, gitu ya. Ya, kita tahu menjawab bahwa yang terpenting adalah kebutuhan jiwa, keselamatan jiwa. Untuk itulah Allah datang. Tetapi aku sekarang masih di bumi, maka yang ku perjuangkan adalah kebutuhan perutku. Iya, itu pintar kita semua menjawab, ya. 100 nilainya. Tapi di hadapan Allah tidak sampai kepada tujuan. Apapun yang kita kerjakan, saudara, kalau tidak mencapai tujuan, itu sia-sia. Itu menjadi sia-sia. Segala sesuatu
kita pikirkan, lalu kita mau capai, tapi tidak mencapai tujuan. Tentu kita kecewa. Contoh misalnya, seorang petani, dia memikirkan bagaimana hasil ladangnya berhasil, bagaimana dia mendapat berkat yang melimpah, lalu dia kasih pupuk yang banyak. Dia kasih pupuknya supaya nanti hasilnya juga melimpah. Ternyata semakin banyak dikasih pupuk, membuat tanamannya cepat mati. Ini artinya tidak mencapai tujuan. Para petani apakah tersenyum, ketawa, atau menangis? Begitulah Allah. Allah datang ke bumi. Dia sengaja mengambil rupa daging seperti kita dengan tujuan yang jelas agar semua bangsa diselamatkan. Tapi kita tidak sampai kepada tujuan itu. Kita hanya sampai kepada keselamatan sebatas hidup di bumi ini. Panjang umur. Makanya sekarang setiap hari ada pesta ulang tahun. Ya. Itu tiap hari ada. Kenapa? Karena kau ingin panjang umur. Panjang umur. Udah menderita mau panjang lagi. Udah gigi pun tinggal satu masih minta panjang juga. Itu memang tabiat manusia. Sudah susah menderita, tapi mau panjang-panjang. Kenapa? Karena tidak menyadari ada tempat kesenangan jauh lebih menyenangkan di sorga dibanding di bumi ini. Kalau kita mata rohani kita melihat itu, maka kita nggak perlu minta panjang-panjang. Apalagi kalau nggak berguna. Panjang-panjang menyematkan loh. Iya, coba rumput duri itu, lama dia bertahan, itu apa? Gak ada hasilnya. Jadi kita pun di bumi kalau gak berguna di hadapan Allah, sama dengan semak menyematkan di hadapan Tuhan. Gak berguna, gak sampai kepada tujuan Allah. Jadi harus jelas bagi kita, siapapun kita yang akan merayakan Natal, harus sampai kepada tujuan Allah. Tujuan Allah adalah Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan jiwa kita, karena rumah yang telah Dia sediakan jauh lebih nikmat daripada rumah kita di bumi ini. Walaupun kita berjuang mati-matian membangun rumah di bumi, satu saat akan kita tinggalkan. Tapi rumah di sorga tanpa kita yang bangun sudah disediakan oleh Allah. Kita tinggal memasukinya. Gak perlu kita bayar tukang. Ya. Kalau di sini bayar tukang pusing lagi kepala karena tukangnya gak beres. Gitu ya. Itu kalau di bumi. Tapi di sana Allah sendiri yang siapkan, tanpa tukang, tanpa bayaran, gratis masuk. Yang gratis kok gak mau ya? Yang bayar mau, yang gratis gak mau. Kenapa? Karena belum terbuka. Mata rohani kita belum melihat ada rumahku yang kekal yang Allah sudah sediakan. Kesana mataku harus tertuju. Dan untuk itu Yesus datang menjemput aku, supaya aku percaya aku diselamatkan dan ikut dengan Dia di sorga. Itu tujuan Yesus. Jadi kalau nanti tujuannya gak tercapai dalam diri saudara, betapa ruginya kita berhari Natal. Betapa ruginya kita hidup di bumi. Karena Allah yang sudah rencanakan jauh sebelumnya akan kedatangannya ini, lalu itu sudah digenapi, itu pun kita tidak percaya. Betapa ruginya kita hidup. Betapa malangnya nasib kita. Ya saudara-saudara, kesempatan yang masih ada, pakaikan. Nah, kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi saat ini supaya membuka mata kita lebar, supaya kita tahu bahwa bumi ini tidak selamanya ada. Bumi ini gampang dihancurkan, maka perlu kita bergantung kepada yang kekal. Bumi bukan tempat
tempat berteduh selamanya. Bumi pasti berakhir. Siapa tempat berteduhan kita yang kekal, yang tidak goyah, yang tidak bisa banjir, yang tidak bisa longsor? Allah itu sendiri. Allah kekal, Allah tidak berubah. Maka siapa yang bergantung kepada Allah, dia akan hidup kekal selamanya. Walaupun bumi ini goncang, walaupun di sana sini ada longsor, banjir dan sebagainya, tetapi Allah tidak pernah berubah. Dalam semua situasi, keadaan, Allahku tetap sama. Tujuannya tetap satu, untuk keselamatan jiwa kita. Berarti Dia izinkan itu terjadi supaya kita lebih serius memikirkan jiwa kita. Seandainya pun aku hanyut dibawa oleh arus, aku sudah punya rumah yang kekal di surga. Itu artinya orang yang bijak. Orang yang bijak memikirkan, mempersiapkan tempat yang kekal selamanya. Karena bumi ini akan berakhir. Saudara percaya bumi berakhir? Percaya. Jadi jangan bumi diperjuangkan. Perjuangkanlah kehidupan kekal. Perjuangkanlah keselamatan jiwa. Supaya kita nanti bertemu di sana. Tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Itu bukan tempat sementara. Kalau di bumi ini di mana-mana ada kesusahan, ada masalah, ada penderitaan, gak apa-apa. Karena akan kutinggalkan. Karena itu pasti berakhir. Aku akan pulang. Kalau aku pulang, gak ada tempat di sana gimana? Udah susah di sini, ya kan? Kesana pun lebih menderita. Berarti 2 kali malam. Maka sebelum saudara mendapat kemalangan 2 kali, hari ini persiapkan diri. Untuk apa Yesus datang? Untuk apa Dia menjelma menjadi manusia? Dengan satu tujuan, supaya semua manusia mendapatkan keselamatan jiwa. Kalau jiwa saudara belum selamat hari ini, saat ini, pikirkanlah baik-baik. Pikirkan dengan serius. Ya, karena Allah sudah memperjuangkannya. Jangan sia-siakan perjuangan Allah yang begitu besar untuk kita. Kasih-Nya yang begitu besar, yang sudah Dia nyatakan lewat kelahirannya di tengah-tengah bumi ini. Karena Dia Allah mau menjelma, itu satu pengorbanan yang sangat besar. Karena Dia mau menyelamatkan kita. Berarti kita adalah orang-orang yang paling berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak berharga, nggak mungkin kita diselamatkannya. Kalau kita nggak berharga di hadapan Tuhan, nggak mungkin Dia mau menderita bagi kita. Dia akan lenyapkan kita. Oh, seperti apa aja lumpur, biarlah dia hanyut gitu. Tapi kita adalah jiwa-jiwa yang berharga. Maka Allah sangat menghargai kita. Dan Dia rela tinggalkan surga, datang ke bumi, mengambil rupa seperti kita, supaya kita percaya kepada Dia. Karena itulah yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah sudah punya rencana. Jauh sebelum kedatangan-Mu ke bumi, Engkau sudah menjanjikan kepada para nabi akan kedatangan-Mu, akan penjelmaan-Mu, dan apa yang Allah janjikan itu semuanya tergenapi. Membuktikan bahwa Allah kami itu adalah Allah yang dapat dipercaya, karena semua yang dijanjikan pasti digenapi. Dan tentang kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia sudah tergenapi. Dan tujuan-Mu datang pun sudah jelas bagi keselamatan kami. Berkati kami yang sudah mendengarkannya, supaya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat mengerti dan kami sampai kepada tujuan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.